bukan sekedar tempat peribadatan atau meditasi, tetapi pusat kebudayaan kesenian dari seluruh dunia. Kita ini negara besar. Jadi sebelum abad ke-6 Indonesia sudah dikenal. Jadi dulu Indonesia itu pernah membuat perahu namanya ya. Kalau orang Cina dalam catatan manuskripnya disebut ulun, dari ulon gitu ya. Cina itu di sebelum abad ke-6 dia punya perahu ukurannya 20 meter. Tetapi orang Nusantara ini sudah 70 meter. Ada catatan juga di India yang diteliti oleh Profesor Dr. Agus Suyoto. Jadi beliau ya hampir seperti filolog, cuman bukan profesor filolog. Dia menerjemahkan dan meneliti manuskrip bahwasanya dulu ada orang-orang dari Borneo, ya, sekarang Kalimantan itu Borneo. Orang-orang kita ini kalau ke India, dari India itu disebut sebagai singa laut. Gitu. Kalau ke sana itu nyebrang, karena memang letaknya Indonesia itu diapit oleh dua benua ya, benua Asia, Australia, India, Pasifik, ya. Jadi kita lokasinya di tengah, gitu. Jadi kalau Presiden Joko Widodo itu mengatakan Indonesia sebagai pusat maritim, sebenarnya sejak dulu kita sebagai pusat maritim, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kekayaan kita luar biasa, melimpah Pak. Energi, pangan, air, macam-macam luar biasa. Itulah sebabnya kenapa negara-negara dari Portugis, ya VOC, sampai Jepang dan seterusnya menjajah kita, karena mencari makan. Di negara-negara kering Bapak Ibu, kalau datang musim salju 4 bulan sampai 7 bulan tidak ada makanan. Tidak ada. Makanya dalam penelitiannya Profesor Sulistyo Basuki, dosen saya ilmu perpustakaan ya di Jogja, dia bilang dulu waktu meneliti di Eskimo, penelitian pertama itu banyak orang yang hanyut hilang. Itu karena terbawa badai salju. Ternyata penelitian kedua, orang-orang yang sepuh ya sudah tua itu hilang dari hanyut itu, mereka sengaja menghanyutkan dirinya supaya anak cucunya bisa makan. Gitu. Seperti itu. Dan ternyata kalau diri kita tidak, sepanjang tahun menanam apapun bisa. Katanya tongkat kayu dan batu jadi tanaman, bonggol telur ditanam di pohon singkong jadi tanaman. Sepanjang tahun kita bisa menanam itu. Nah, lalu kalau kita menyoal baca tulis sejak kapan misalkan? Di abad ke-6 ada namanya Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga saat itu belum ada manuskrip sebenarnya, tetapi sudah ada prasasti yang ditulis. Itu sudah ada tatanan hukum, sosial dan seterusnya. Di abad ke-7 ternyata ada namanya kerajaan Sailendra, dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra ini juga sudah membuat tulisan banyak. Termasuk kalau kita melihat Borobudur, Borobudur itu bukan sekedar tempat peribadatan atau meditasi, tetapi pusat kebudayaan kesenian dari seluruh dunia. Ada akhir-akhir ini ada seorang musisi atau artis yang meneliti namanya Tri Utami, Dewa Bujana dan tim itu meneliti Borobudur. Di situ ditemukan ada 140 lebih gambar ukiran alat musik yang datang dari seluruh negara di dunia ini. Nah, artinya di abad ke-7 itu Indonesia sudah mempunyai peradaban teknologi yang tinggi, gitu. Nah, ini belum kalau misalkan mau membicarakan teknologi, misalkan kayak kemarin kita diskusi sama Prof. Parto dan beberapa senior. Kalau kita bayangkan sebenarnya dari apa Borobudur itu? Gitu. Nah, setelah itu kita di abad itu juga sudah ada namanya keris. Nah, keris ini yang bisa membuat keris ini pasti ahli metal. Dari metalurgi, jadi ahli metal. Jadi itu kan yang dibuat keris itu dari besi pilihan yang bahannya bagus, gitu ya. Nah, di saat itu Nusantara sudah mengenal teknologi yang luar biasa. Sampai sekarang menjadi warisan dunia, diakui oleh UNESCO dan seterusnya. Belum kalau kita membicarakan masalah seni atau dan misalkan wayang dan seterusnya. Nah, kita ngomong wayang. Kalau di Barat, di Eropa, di Amerika, mereka cuma ada do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si bula balik dan seterusnya. Tetapi di Indonesia punya banyak, belum ada gambar,
angklung, nanti ada distribusinya pelok, selendro, belum jaipong, belum di Bali dan seterusnya, luar biasa. Nah ini kan hanya dimiliki oleh negara yang mempunyai perjalanan yang matang dan panjang, terutama untuk intelektual. Kalau negara lain belum. Di Amerika itu sebelum kemerdekaan Amerika ada namanya Dewan Kemerdekaan Amerika. Salah satu tokohnya Benjamin Franklin. Benjamin Franklin sebelum membentuk negara pertama yang dipikirkan adalah perpustakaan umum Amerika. Kenapa? Karena kekayaan yang sebenarnya bukan sumber daya alam seperti Indonesia tadi, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rete, energi, pangan, air melimpah. Tetapi siapa yang menikmati kita? Nah, Amerika sudah menyadari itu, bahwasanya kekayaan yang sebenarnya adalah sumber daya manusia. Makanya di sana bisa maju karena itu kreatif ya. Dan kita sampai sekarang ya seperti ini. Ya, kalau katanya seorang ekonom itu, Indonesia ini kalau dikelola dengan benar maka per kepala mendapatkan gaji 13 juta. Tetapi sekarang yang terjadi, setiap orang yang lahir sudah menanggung utang 17 juta per orang. Jumlah luas wilayah Indonesia 1,9 juta kilometer, penduduk kita 270 juta, pulau kita ada 17.000 sekian, bahasa, aksara, kebudayaan kita melimpah. Tetapi kenapa kalau kita seakan-akan jadi negara yang tanda kutip dikatakan rendah atau berkembang gitu. Nah, kembali lagi, jadi kami ini juga berupaya mendampingi beberapa lembaga termasuk perpustakaan desa untuk mengajak mereka menulis. Kebetulan kami juga ada kelas menulis, juga menerbitkan buku, dan beberapa ada yang kami terbitkan nanti launching gitu. Bapak Ibu nanti misalkan Bapak Ibu dan adik-adik bisa ikut bergabung dengan kelas menulis kami, lalu bukunya kami terbitkan. Membangun indeks pembangunan manusia tidak boleh sekedar berhenti di mimbar atau dengan retorika, apalagi dengan bicara. Di perpustakaan itu Bapak Ibu, itu surplus regulasi tapi defisit implementasi. Undang-undang itu ada UU 43 2007, ada PP nomor 24 tahun 2014, ada Undang-Undang Perbukuan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ada SNI, SNP dan untuk perpustakaan. Lalu ada peraturan daerah, provinsi, peraturan kota. Tetapi kenyataannya di lapangan di tingkat sekolah, mungkin Bapak Ibu yang di sekolah ya, tidak ada aksi, atau tidak ada anggaran untuk itu, misalkan. Terus, misalkan ada program 15 menit membaca. Nah itu sebenarnya mungkin politis ya. Sampai hari ini kalau di Surabaya, karena kebetulan saya pembina Asosiasi Tenaga Pustakawan Sekolah Indonesia Wilayah Surabaya, saya melihat hanya bisa dihitung jari yang menjalankan 15 menit membaca misalkan. Dan masih banyak persoalan lagi. Jadi regulasi kita surplus, melimpah ruah, tetapi defisit implementasinya. Nah, makanya kami harus bergerak, kami harus melakukan, bukan akan melakukan, tetapi melakukan sesuatu yang itu memberi sumbangsi terhadap pengetahuan, terhadap indeks pembangunan manusia, dan mungkin nanti semoga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program-program kami yang kami tawarkan dan kami kerjasamakan dengan berbagai lembaga, termasuk ya perpustakaan daerah provinsi, kota, kabupaten, perpustakaan desa, dan perpusnas. Terkait Abimanyu Library. Nah, itu yang tadi yang melatar belakangi. Jadi kami punya beberapa program di rumah itu, di Sidoarjo ada nonton bareng, ada lukis. Jadi di sana ada beberapa banyak lukisan, lalu ada ATM. Nah, kami nanti nyuwun Mas Gong untuk meresmikan anjungan tunai membaca. Itu literasi swadaya, social movement, gerakan sosial. Kami tidak pernah meminta kepada pemerintah, bahkan kami mengajukan proposal dimarahi oleh Kiai Yusron. Tidak boleh. Ayo Mas, jangan minta ke pemerintah. Coba kita melakukan sesuatu. Berpikirlah untuk memberi, jangan meminta. Katanya orang-orang dulu itu selalu hartanya, bendanya digunakan untuk pergerakan dan pemikirannya. Nah, orang sekarang pejabat ini Pak, pandemi aja, semua gubernur se-Indonesia kekayaannya berlipat ganda, kecuali satu gubernur. Tidak saya sebut, nanti dikira saya kampanye atau dompleng ke gubernur itu gitu. Gimana rakyat prihatin tapi pejabat kok kekayaannya berlipat? Ini yang mengerikan. Maka dari itu kami, ayo kita kreativitas, kalau mendapatkan uang sedikit dari kegiatan itu dibuat untuk jalan perjuangan di Iqra Semesta. Kelihatan
Paling kaya kamu, paling. Oke. Ini ya. Aku ambil di depan dulu. Ya, ada dulu sini. Aku belum. cowok belum cowok.